Kisah pilu dialami oleh Solehudin bersama dua orang anaknya. Ia tinggal secara nomaden dari emperan toko hingga pos kamling sebagai tempat beristirahatnya. Berawal dari setelah ditinggalkan oleh istrinya karena kecelakaan, ia bersama dengan dua orang putrinya hidup luntang-lantung di jalanan. Setiap harinya Solehudin bekerja serabutan dan selama 1 tahun ini Solehudin tinggal di pos kamling. Dilansir dari Tribun News Jember, Solehudin bersama kedua anaknya Zahra Fitriani dan Salsabila Putri tidak pernah tinggal menetap. Mereka tinggal berpindah-pindah alias nomaden karena tidak memiliki rumah. Pria asal Jember, Jawa Timur itu sementara ini tinggal di pos kamling. Sebelumnya mereka pernah tinggal di rumah orang lain atau di emperan toko. Dilansir dari Tribun Jabar dari Kompas.com, pos kamling itu sudah menjadi tempat tinggal keluarga Solehudin sejak setahun yang lalu di Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Sudah tinggal di sini sekitar setahun, kata Solehudin saat ditemui di lokasi pada Senin 4 Oktober 2021. Pos kamling terletak di pinggir sebuah jalan kecil, luasnya hanya sekitar 2 kali 1 meter. Dinding-dinding pos kamling tampak ditutup dengan kelambu bekas seadanya untuk penerangan mereka menumpang lampu pada rumah warga. Di dalam pos kamling tidak ada kasur empuk, yang ada hanya tumpukan baju, makanan, maupun beras. Kalau tidak hujan, masaknya di depan mandi, kadang numpang, kadang di sungai, ucap dia. Solehudin mengaku dirinya lahir di Desa Sempolan, Kecamatan Silo. Orang tuanya sudah meninggal, rumah orang tuanya di Silo juga sudah tidak ada. Dia pernah merantau bekerja di Bali. Solehudin kemudian menikah dengan istrinya. Namun sayangnya, sang istri lalu meninggal dunia karena kecelakaan. Dulu sempat tinggal di Kecamatan Pakusari bersama istri. Ada rumah milik orang tidak dipakai, tutur dia. Solehudin bersama istrinya dimintai tinggal dan membersihkan tempat tersebut. Tetapi ketika sang istri meninggal dunia, dia tak bisa lagi tinggal di tempat tersebut karena tidak maksimal merawat rumah milik orang lain. Saya harus bekerja cari uang, jadi akhirnya pindah, jelas pria berusia 32 tahun itu. Solehudin sempat menyewa tempat indekos, namun karena sudah tidak memiliki uang, dia hidup secara nomaden bersama anaknya. Kadang tinggal di emperan toko, rumah orang, pindah-pindah, ucap dia. Dia mengaku rumah mertuanya juga ditempati oleh keluarganya sendiri. Sudah tak bisa menampung dirinya, akhirnya Solehudin memilih untuk tidak tinggal di sana. Lalu pada tahun 2020 lalu dia juga menumpang tinggal di halaman rumah warga di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang. Namun karena rumah tersebut dibangun, dia lagi-lagi terpaksa harus pindah. Kebetulan ada pos kamling, akhirnya tinggal di sini, jelas dia. Solehudin mengaku sudah setahun tinggal di tempat itu. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja serabutan, seperti membuat layang-layang untuk dijual hingga membantu tukang bengkel. Kadang anak saya juga ikut kalau bekerja, tutur dia. Ketika tinggal di Pakusari, kedua anaknya sempat sekolah, namun karena sudah sering berpindah-pindah, akhirnya sekolah mereka sudah tidak jelas. Apalagi sekarang daring, sudah lama tidak belajar, tutup dia. Zahra Fitriani, bocah yang tinggal di pos kamling, mengaku memiliki cita-cita ingin menjadi dokter. Sedangkan saudaranya Putri ingin menjadi pesilat. Namun keduanya tidak bisa belajar dan tidur dengan nyaman sebab tempat yang mereka tinggali kini sangat terbatas. Kalau saya ingin jadi dokter, kata dia. Dua bocah itu juga tak bisa berbuat banyak, sebab mereka tak memiliki buku untuk belajar. Selain ikut sang ayah bekerja, mereka juga kerap bermain dengan teman-teman di sekitar lokasi pos kamling. Sementara itu, Anang Bahtiar Dwi Utomo, warga setempat, mengatakan Solehudin juga sempat menumpang tinggal di rumah warga di dekat rumahnya. Namun karena rumah itu sudah dibangun, akhirnya Solehudin pindah ke pos kamling yang tidak terpakai tersebut. Dia izin pada pemilik tanah ternyata diperbolehkan, tutur dia. Setiap harinya Solehudin bekerja sebagai buruh kasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia mengatakan kedua anak Solehudin tidak sekolah karena keterbatasan biaya. Untuk itu dia berharap kondisi keluarga tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Saya juga sebagai Taruna Siaga Bencana atau Tagana Dinsos memohon mungkin ada yang berdonasi untuk kelayakan tempat tinggal dan kehidupan mereka, papar dia. Dia juga berharap agar ada kepedulian dari pemerintah agar kedua anak tersebut bisa kembali sekolah sebab masa depan mereka masih panjang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jember Widi Prasetyo menambahkan sudah meminta anggotanya untuk melakukan asesmen. Rencananya dia akan mengunjungi Solehudin dan anak-anaknya.
teman-teman Dinsos sudah saya minta asesmen tutur dia.